Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihati fi sholati. Membaca Fatihah. Ini masih bicara fikihnya Fatihah. Qiraatul Fatihati, membaca Fatihah fi sholat. Lil ulama'i ikut tetap kedua para ulama ro'yani utawi ada dua pendapat. Jadi tentang membaca Fatihah ketika sholat ini ada dua pendapat, dua kelompok pendapat ulama. Lil ulama ikut tetap kedua para ulama ro'yani utawi dua pendapat wujubi qiraatil Fatihati yang dalam wajibnya membaca Fatihah fi sholat. Ar-ra'yul awwalu, pendapat yang pertama, lil Hanafiyah. Hanafiyah itu kedua golongan mazhab Hanafi. Wa huwa utawi ar-ra'yul awwal iku adamu wujubi qiraatil Fatihah. Menurut pendapat golongan Hanafiyah namanya, bahwa membaca Fatihah itu dalam sholat hukumnya wajib. Adamu, tidak wajib maksud saya. Hukumnya apa? Tidak wajib. Adamu wujubi qiraatil Fatihah. Yang wajib itu membaca ayat, tapi tidak harus Fatihah, gitu ya. Tidak harus apa? Fatihah. Yang wajib apa? Membaca ayat Al-Quran. Wa innamal wajib, ini ya. Wa innamal wajibu, sesungguhnya utawi kang wajib lil imami wal munfaridi, lil imami kudu imam wal munfaridi lan munfarid yang salat sendiri. Iku mutlaqu qiraatin. Nah ini ya. Mutlaqu qiraatin, mutlak bacaan yang ada di dalam surat Al-Quran. Apa saja? Wa huwa qiraatu ayatin minal Quran. Wa huwa utai mutlaqu qiraatu ayatin, membaca ayat minal Quran. Wa qalluha utawi luwes sedikitnya, wa qalluha utawi sedikit ayatin inda Abi Hanifah iku ayatun, satu ayat. Ini kedari sittati akhrufin, dengan ukuran 6 huruf. Ini kedari sittati akhrufin, dengan ukuran 6 huruf. Jadi kalau sudah membaca 6 huruf, membaca satu ayat yang dalam satu ayat itu ada 6 huruf, maka itu sudah dinyatakan sah bacaannya. Contohnya mislu summa nadharo, summa nadharo. Jadi summa ini 3 huruf, nadharo 3 huruf. Jadi umpamanya sholat Allahu Akbar, langsung dia nggak pakai Fatihah, baca summa nadharo, sudah sah, langsung ruku. Paham ya? Jadi tidak harus membaca apa? Fatihah. Menurut siapa? Ayo sekali lagi. Menurut siapa? Bukan. Hanafiyah atau menurut Abu Hanifah. Jadi ini ilmunya. Walau takdiran, meskipun takdir itu diperkirakan. Diserumpamane lam yalid. Tidak asluhu lam yulad. Al-Ikhlas. Pokoknya sobat sahibani fardul qiraati utawi kewajiban membaca ayat iku salasu ayatin. Fasara kisorin ya maksudnya. Salasu ayatin, telung ayat, kisorin yang pendek-pendek. Au ayatin tawilatin, atau ayat yang panjang. Jadi 3 ayat yang pendek atau 1 ayat tapi panjang. Ini menurut sebagian ulama Hanafiyah. Wastadallu, mana dalilnya Hanafiyah? Wastadallu gawi dalil sapa Hanafiyah bil kitab dengan Al-Qur'an was sunnati lan hadis wal maquli, dan menggunakan dalil logika, dalil pikiran. Amal kitabu anapun tawi dalil dari Al-Qur'an iku faqauluhu ta'ala faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Faqra'u ma padha maca, faqra'u ma padha membaca sapa sira kabeh. Maing sesuatu tayassaro kang gampang apa ma, tayassaro kang mudah apa ma minal Qur'an. Al-Muzammil wa utawi amar faqra'u iku amrun bimutlaqi qira'at. Jadi dalam Al-Qur'an pengertian faqra'u ma tayassaro itu ya maca apa wae yang menurut kamu itu gampang gitu kan. Tidak harus Fatihah, ini menurut golongan Hanafiyah ini. Fatahat kokoh bi'adri ma yutlaqu alaihi ismul Qur'an. Fatahat kokoh menjadi terwujud
Fatahaqqaqa moko jadi terwujud apa qaulu ta'ala bi adna ma kelawan luwih rendah-rendahe minimalnya barang. Bi adna ma dengan minimalnya sesuatu yutlaku yang diucapkan alaihi ing atase ma apa ismul Quran, nama Al-Quran. Jadi ismul Quran itu menjadi penting. Ketika orang membaca dari ayat Al-Quran lalu dikatakan bahwa itu sudah Al-Quran, ya sudah selesai. Karena tadi perintahnya kan faqra'u apa? Ma tayassara minal Quran. Kalau bacaan itu sudah dianggap merupakan bagian dari Al-Quran, ya sudah, ma tayassara minal Quran. Itu maksudnya begitu. Di adna itulah dengan minimal sekalipun ukuran normatifnya itu sudah sah. Wa amma sunnatu anapun dari hadisnya mana dalilnya? Hadisul musii lis-salatahu. Hadisul musii moko hadis wong sing melakukan kesalahan. Musii itu orang yang melakukan kekeliruan. Hadisul musii moko itu hadis wong sing melakukan kekeliruan, salatahu ing salatnya al-musii. Nabi dawuh, "Idza kumta ila sholati." Idza kumta nalikane jumeneng sapa sira ila sholati. Fasbih moko menyempurnakan siro. Fasbih moko menyempurnakan sapa siro al-wudu aing wudu. Sumastaqbil al-qiblata. Sumastaqbil moko nuli menghadap sapa siro al-qiblata ing kiblat. Takbir. Lalu kamu baca apa? Takbir. Sumakro kemudian membaca siro maing sesuatu tayassaro kang gampang. Tayassaro kang gampang maka setani siro apa minal Qur'ani saking Al-Quran. Pama hadis ana pengundi hadis iku la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La sholata orang-orang sholat iku maujud. Jadi sholat itu dianggap tidak sah. Kalau Tuhan Hanifah sholata itu tidak apa? Sah. Tapi kalau nanti Imam Syafi'i memahami hadis ini berbeda gitu. Kalau Imam Syafi'i faqra'u ma tayassara itu ma itu ya harus Fatihah. Ma tayassara itu karena nanti ada hadis yang mempertegas itu. Ini la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Sehingga kalau hadis ini menurut Imam Syafi'i itu la sholata ay la sihhata as-shalat. La tasihhu as-shalat. Salat dinyatakan apa? Tidak sah. Kalau tidak illa bi Fatihatil Kitab. Sehingga ayat yang tadi yang sifatnya umum, faqra'u ma tayassara yang ma itu artinya apa saja dari Al-Quran, yang semula tadi boleh baca apa saja, pokoknya Al-Quran. Itu ditaksis namanya. Tadi am, ini namanya khos. Lalu ditaksis. Taksis itu artinya dikecualikan. Pengecualiannya apa ya? Kamu harus baca Fatihah ketika sholat. Karena hadisnya menunjukkan begitu. Loh, ayatnya tidak. Ayatnya kan bersifat umum. Gitu kan? Ayat yang sifatnya umum harus ditaksis sebelum ayat itu digunakan sebagai sebuah dalil. Maka umumul ayat itu tidak boleh dipakai dalil sebelum dicarikan taksisnya. Itu kaidahnya begitu. Sebab kalau tidak nanti akan menjadi salah semua. Nah, kesalahan orang-orang yang tidak memahami usul fikih, cara memahami terkait dengan persoalan hukum, itu dia seringkali menggunakan umumul ayat. Ayat yang masih am, tidak dia taksis, lalu akibatnya ayat am itu diberlakukan sebagai sesuatu yang bersifat umum, yang terkait dengan. Padahal ada pengecualiannya, gitu ya. Ada pengecualiannya. Contohnya umumnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya, maka dia harus melakukan iddah 3 kali sucian. Ayat ini am, karena nanti ada ayat lain yang berbicara tentang perceraian yang terkait dengan iddah itu berbeda. Orang yang ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berbeda. Orang yang mengandung ketika dia dicerai atau mati suaminya, maka iddahnya juga berbeda. Itu ada sekian ayat. Kalau yang digunakan ayat yang tadi, ya tidak bisa. Kayak faktul musyrikin, itu wajadtumum. Bunuhlah orang musyrik dimanapun Anda menemukan dia. Kalau ayat amin yang dipakai, ya kita jadi orang yang sadis ya. Tiap orang musyrik kayak mau perang. Padahal ayat ini kan bersifat apa? Ada konteksnya.
Jadi sehingga umumul ayat itu tidak boleh digunakan dalil sebelum ditemukan taksisnya. Logikanya begitu. Taksis itu yang mengecualikan, gitu ya. Orang kena digawe dalil yang sifatnya. Karena nanti yang diberlakukan adalah ayat yang bersifat apa? Khos. Yang bersifat apa? Khos. Atau dalil harus ada hadis yang intas. Itu maksudnya begitu. Nah, Islam yang radikal, Islam ekstrim itu cenderung memahami ayat dalam sebuah pemahaman yang bersifat ya tekstual. Dia tidak mengkaitkan padahal itu ada sekian ayat atau dalil hadis lain yang memberikan pentaksisan. Itu maksudnya begitu. Contohnya kayak begitu. Nah, ayat tadi itu sifatnya apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ma itu si mausul, yang nakirah, yang yang banyak. Lalu kemudian karena apa saja ditaksislah dengan hadis tadi ini. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Berarti ma tadi itu adalah Fatihah. Itu indah Syafi'i. Tapi kalau Abu Hanifah enggak, ya apa saja, enggak usah ditaksis. Nah, nah hadis ini bagaimana? Hadis ini tidak menyatakan tidak sah. La sholata ini tidak sempurna. Gitu kan pemahamannya. Hadis ini dimaknai la sholata ila kamilah as-shalah. Sholat itu tidak sempurna kalau tidak pakai Fatihah. Sebaiknya memang Fatihah. Tapi bukan berarti kalau tidak Fatihah tidak sah. Ya, itu maksudnya begitu. Ini pemahaman giginya. Sama dalilnya, tapi pemahamannya apa? Berbeda. Ya, kayak la yu'minu ahadukum, ya, hatta yuhibbu li nafsi, hatta yuhibbu li akhi, ma yuhibbu li nafsi. Orang dikatakan tidak beriman kalau belum bisa mencintai saudaranya, temannya, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Orang yang beriman dia harus memuliakan. Berarti kalau tidak memuliakan dia tidak beriman, tidak begitu. Gitu ya. Itu sifatnya sempurna. Apa? Sempurna. Orang sempurna imane wong nek gak iso menjaga tangannya untuk melakukan hal yang tidak baik, menjaga tetangganya, menjaga menghormati tamunya. Itu hadis-hadis itu sifatnya bukan mentiadakan iman. Tapi sifatnya apa? Mengatakan sempurna nih iman. Jadi wong itu gak sempurna imane, nek ono tamu dia tidak menghormat. Nek ngene tanggane dia tidak menghormati. Bukan berarti lalu hadis man kana yu'minu billahi wal akhir fa yukrim dhaifa. Oh, kamu enggak punya iman, kamu enggak. Pemane tamu sing ngomong ngono. Ya. Nah, kayak sugihan kan berarti gak duwe iman gitu. Dalil sing digawa karo tamu niku sing tamu kentir ya. Jadi kalau dalil mas dalil sing nganggo awake dhewe. Tamu tidak boleh pakai dalil itu. Kalau tamu ya pakai dalil adabnya tamu gitu ya. Jangan menteror tuan rumahnya. Sama dengan guru tidak boleh pakai dalil yang menteror kepada muridnya. Wah, pakai hadisnya apa? Dawuhnya Imam Sayyidina Ali. Barang siapa man 'allamani kharfan ya. Untuk abdu Sayyidina Ali. Saya barang siapa yang mengajarkan saya satu huruf, saya adalah menjadi hambanya dia. Wah, itu gurunya dalil terus ya. Itu namanya guru yang minta dihormati kan. Ya kalau guru harus dalil sing kanggo awake itu. Guru kudu iso ngekeki teladan, itu kan. Bagaimana ya? Ayat yang berkaitan dengan itu kan. Barang siapa yang berkata sesuatu mengatakan kebaikan tapi dia tidak melakoni, maka Allah akan memberikan hukuman yang berat kepada dia. Ya. Dalam Quran itu ya. Contohnya kayak begitu ayatnya. Jadi ono dalil sing kanggo guru dhewe, ono sing kanggo kiai dhewe, ono sing kanggo murid itu ada dalil. Dalil yang untuk murid itu tidak boleh, kayaknya terlalu memprovokasi ke tempatnya dhewe. Meskipun itu benar gitu ya, benar tapi salah penempatan. Itu tadi namanya apa? Umumil ayat. Apa namanya? Mulai. Jadi umumnya orang dalil kabura maktan indallah antakul. Iku sing ngomong kudu siapa? Yang bicara dia ngomongin awake dhewe gitu ya.
sampai ngomong tok kudu kayak contoh itu umpamanya kayak. Wa mal maqul, sekarang yang berdasarkan akal. Ini menurut siapa tadi? Abu Hanifah. Bahwa annahu la tajuzu az-ziyadatu. Nah ini alasannya. Ini perang argumentasi gitu ya. Dalam pemahaman sebuah hukum. Ini udah kelasnya S3 loh ini, ngajinya ini. S3 ngajinya. Bahwa mau kau tahu, makul annahu saat temen kelakuan. La tajuzu. Tidak boleh. Apa ziyadatu menambah bi khabaril wahid al-dhamni ala ma sabatat fardiyatahu bidalil qat'i fil Qur'an. Nah, ini ya. Ini tadi, mantuk-mantuk saja meskipun tidak paham. La tajuzu orang wenang apa ziyadatu nambahi bi khabaril wahid dengan hadis akad. Wahid itu hadis akad. Al-dhamni yang bersifat dhamni. Ini semua istilah, butuh penjelasan. Ya. Alama ingat barang. Sabatat yang telah tetap opo fardiyatuhu fardunya ma bidalil qat'i dengan dalil qat'i fil Qur'an di dalam Al-Qur'an. Ini istilah semua. Dalil qat'i itu apa? Jadi begini, saya jelaskanlah. Paham nggak paham pakai ruang ya. Dan supaya tidak ganjel ya. Al-Qur'an itu bersifat qat'i. Qat'i apa? Qat'il wurud. Bahwa Al-Quran itu pasti benarnya. Paham ya? Kalau hadis itu ada dua kemungkinan. Ada hadis yang qat'iyul wurud, ada hadis yang dhamniyul wurud. Wurud itu artinya datangnya. Ada yang pasti benarnya kalau hadis itu, ada yang diduga. Dhamni itu artinya diduga kuat dia benar. Ada kemungkinan dia salah. Ada dua jenis hadis. Ya. Kalau Quran tidak ada. Semua Al-Quran qat'iyul wurud. Pasti benarnya. Datangnya itu loh ya. Bahwa ini minallah, pasti benar. Qat'iyul wurud. Tapi yang hadis ada dua. Tadi itu. Ada yang qat'iyul wurud, ada yang apa? Dhamniyul wurud. Qat'iyul wurud itu yang pasti benarnya, hadis yang pasti benar. Ada yang dhamniyul wurud. Dhamni itu artinya yang masih diduga. Yang diduga itu artinya 80% benar. 80% kemungkinan dia ada salahnya. Artinya salah itu bukan dari Nabi. Nah, hadis yang qat'iyul wurud itu hadis mutawatir. Nah, kayak rumahnya kan, mutawatir itu apa gitu ya. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Semakin banyak yang meriwayatkan, maka kualitas hadis itu semakin baik. Kenapa? Karena kalau orang banyak sing ngomong sing riwayat sing menyampaikan, itu berarti kan kemungkinan bohong itu kecil. Karena banyak orang. Bahasa mustalahnya namanya la yumkinu tawatuhum anil kadhib. Tidak mungkin mereka bersekongkol untuk melakukan kebohongan. Makanya mutawatir itu syaratnya ketat. Dalam setiap tingkatan, karena kan ada level tingkatan. Tingkatan pertama sahabat. Sahabat dari Nabi kan. Nabi dawuh, lalu sahabat sebagai santrinya, sebagai muridnya mendengarkan. Minimal yang mendengarkan, hadis yang disampaikan itu paling tidak itu kalau menurut mustalah itu ada yang mensyaratkan minimal 13 orang. Jadi kayak begini 13 orang. Nabi menyampaikan yang ikut 13 orang. Nanti masing-masing kamu ini punya murid lagi masing-masing harus 13. Tingkatan ketiga, sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in itu harus 13 lagi. Paham ya? Nanti tabi'in yang masing-masing murid kamu yang 13 tadi, situ mana yang butuh 13 mana? Kita bakot, tabi'in terus begitu sampai pada Imam Bukhari yang menulis hadis itu. Kalau sudah di sana sudah dinyatakan tawatir karena sampai pada tingkat tadwin itu. Imam Bukhari ketika menuliskan abad ketiga itu harus sudah dinyatakan final di sana. Artinya diberikan label mutawatir. Nah, kalau hadis itu mutawatir itu qat'i, pasti benarnya. Oh itu minan dari Kanjeng Nabi. Nah, kebalikannya mutawatir, namanya hadis ahad. Namanya hadis apa? Ahad. Itu yang dhanniyud dilalah. Paham ya? Yang mutawatir dari yang apa? Qat'iyud dilalah. Kalau yang ahad, dhanniyud. Nah, yang ahad itu yang diriwayatkan kurang gitu ya. Dari jumlah mutawatir. Mungkin hanya 10 orang, 11 orang. Kalau dalam definisi 13 tadi. Atau ini pada tingkatan sahabat ini banyak. Tapi nanti masing-masing ini ada yang muridnya tidak sejumlah itu.
di bawahnya itu, maka terjadi penurunan. Berarti dia masuk hadis ahad. Jadi harus dikawal dengan banyak orang ya. Dalam satu level, kayak multi level gitu ya. Dalam satu level itu harus banyak, cangkang-cangkangnya banyak gitu ya. Ini jualan red cafe mana red cafe lagi. Ya. Akhirnya di sini statusnya red cafe itu kabehnya. Kalau sing tuku jadi ini ya. Pada dodolan kabeh ya. Jadi ke bawah gitu langsung. Nundul dewe ya. Paham ya? Roh aku kadang ndelok statusnya. Jadi ini namanya apa? Hadis apa? Ahad. Kalau berarti harus apa? Kudu akeh, tingkatan-tingkatan. Pembakar nanti tingkatan level-level ini. Nah, Al-Quran itu jelas kotil urut. Ketika hadis ini ya, pandangan Abu Hanifah, ketika hadis itu dhoni, tidak bisa dia mentaksis kepada Quran. Quran itu kotil ditaksis dengan dhoni. Yang sesuatu yang pasti tidak boleh ditaksis dengan sesuatu yang dhoni. Menurut pendapatnya siapa? Abu Hanifah. Sehingga ayat itu tetap berlaku sebagaimana umumnya, artinya dia berlaku dengan kalimat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Hadis ini tidak mentaksis. Terus hadis ini bagaimana? Punya pemahaman yang berbeda. La sholata artinya adalah ayla kamilah, tidak sempurna. Sahnya, kalau tidak sempurna itu sah atau tidak? Sah. Tetapi tidak apa? Sempurna. Sebaiknya Fatihah. Tapi umpamanya gak Fatihah tetap sah. Paham ya? Ini ilmu. Tapi untuk ngelakoni, coba pakai ini. Kamu udah usah menjelaskan ke orang kampung. Sholatnya langsung kemudian pakai Qul huwallahu ahad, langsung itu dah ya Allahu akbar, takbir Allahu akbar langsung. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, langsung kemudian ruku. Di ruang kampung, imam kok ngejak Qur'an gitu ya. Terus kamu terus dalil itu. Wah, buka itu. Ngaji di halaman 67 kitabnya. Buka dia rasa ngocok gitu ya. Nggak boleh itu. Kalau sudah persoalan menerapkan atau mengambil pendapat itu harus bijaksana. Harus apa? Bijaksana. Para pelek karpe dewi gitu ya. Karpe dewi kamu diusir sama orang kampung ini. Ini aliran sesat gitu. Aliran sesat dan menyesatkan gitu. Jadi selatan ini bukan persoalan kebenaran, kebijakan ya. Bijak. Belum tentu yang benar itu cocok gitu ya. Paham ya? Kalau sudah melakukan ini, amaliyahnya, penerapannya itu apa? Kebenaran apa kebijakan? Kebijakan itu pasti benar, tapi mengamalkan yang tidak bijak, benar belum tentu bijak. Gitu. Benar belum tentu apa? Bijak. Kamu naik sepeda motor, nongol wong oleng gitu ya, terus kamu di kiri, sudah di kiri kan, ke sini, kamu tidak mau, saya sudah benar terus saya, benjut kamu nanti ya. Benar tapi apa? Well benjutu itu nanti ya. Namanya tidak bijaksana. Nah, itu dalam penerapan. Nah, dalam kasus ini Abu Hanifah memahaminya seperti itu. Tapi nanti Syafi'i tidak, Fakrau Matayasari ya enggak. Enggak apa-apa kalau harus ditaksis dengan itu. Jadi karena punya rumus dewi-dewi gitu. Pemahamannya itu dia punya manhaj. Manhaj itu metode rumusan kaidah yang terkait dengan proses pemahaman. Makanya memahami Quran itu ya harus banyak disiplin ilmu gitu. Belajar itu gitu. Nggak bisa lalu hanya belajar kok terjemahan tok terus kemudian dalil berapi-api bergeni-geni ya. Nah, jadi ini ya ngawur gitu ya. Jadi ini ngawur. Ya kudu belajar ilmu hadisnya, ilmu tafsirnya, usul fikih, qaidul fikih, ngaji nahwu sorofnya, wakeh tafsirnya, ilmu tafsir, masing-masing punya ilmu lagi. Makanya ngaji sampai ngeteno kendil di pondok. Nah, ngeteno kendil itu ya saking suwene gitu ya. Ngono ae mulai kadang-kadang ra iso bolak-balik doroba Zaitun Amrona. Zaid menjadi sadis karena ngebui Umar terus gitu ya. Doroba ngebuk sapa Zaitun Zaid Amron Umar. Sampai Umar benjut kabehnya. Dikebui terus sama Zaid. Nah, di situ karena waktu maka harus ada metodologi. Coba harus gini harus itu. Saya dulu seneng rajin bikin namanya diktat gitu, diktat. Sulfi saya punya diktatnya, buku rangkuman gitu ya. Ilmu hadis saya punya, ilmu tafsir. Jadi semua buku, hampir semua waktu yang saya pelajari, saya bikinkan rangkuman. Makanya ada buku pintar istilah.
Sampai saya berhubungan ke sini itu masih lengkap utuh semua. Masih lengkap. Nah itu yang membantu saya kemudian ingat. Sehingga saya waktu itu ngajar milih, ketika jadi kepala saya milih. Bosan ngajar iki, aku tak ngajar iki. Ngajar iki, saya karpi. Umpamanya aku sing ngatur kan gitu ya. Enaknya kan gitu ngatur. Ngajar tata negara, ngajar sosiologi, filsafat hukum kalau di kuliah dulu. Sehingga dari ngajar itu lalu kita terus belajar kan, bisa gitu. Untuk ngajari Pancet ikut bahasa Indonesia ya, sampai elek bahasa Indonesia gitu ya. Sampai tua ya. Untuk gitu ya. Ajar matematika ya bola-balik si kuah sing kuat. Pinter sebisanya. Saya dulu saya tidak mau ngajar saya bolak-balik. Pernah nantang saya ngajar fisika. Ngajar fisika saya, tapi hanya kuat tiga kali pertemuan karena dalilnya sudah habis. Dalilnya sudah habis ya. Kalau ngajar fisika tapi 3 dalil itu ya. Terus ini materi ini ya. Kalau ngajar geografi agak lama saya. Kalau antropologi memang pelajaran saya. Saya di Fakultas Hukum ada antropologi. Saya ngajar antropologi di Aliyah. Jadi ngajar usul fikih, tarikh tasyri', secara hukum Islam, saya pelajari semua. Qawaidul fikih gitu. Di pondok mengajar itu. Ya kitab-kitab sing bangsa setengah itu untuk ya ngaji semua karena itu ngulangnya tak geni-geni gitu. Kalau yang belum marah itu tak berapa kali hatam, Riyadhus Shalihin. Mulang. Ya, hadis-hadis. Nah, itu yang jadi healing itu ya. Kalau membaca begini kita sudah tahu istilah-istilahnya. Ya, walakin khabar wahid yaqtadi wujubal amali bihi. Nah, ini kan dia mengakui khabar wahid itu khabar apa? Hadis apa? Ahad. Yaqtadi mengharuskan wujubal amali bihi. Dia tetap diamalkan tapi tidak bisa mentaksis terhadap dalil yang qat'i, gitu ya. Bagaimana mengamalkan lal fardiyah? Tidak diartikan fardu. Tapi diartikan apa? Sempurna tadi. Waqalu biwujubi qiraatil Fatihati faqat ay anna as-salata tasihhu bitarkiha. Ini Hanafiyah. Ay anna as-salata sesungguhnya salat ikut tasihhu sah apa salat bitarkiha dengan meninggalkan Fatihah ma'al karohati tahrimiyah serta makruh tahrim. Jadi Abu Hanifah itu dalam menjelaskan hukum itu tidak 5, Abu Hanifah itu 7. Kalau imam yang lain itu 5, wajib sama dengan fardu. Lalu haram itu sama dengan ya haram. Kalau Abu Hanifah haram itu ada 2 nanti. Lalu kemudian sunnah, makruh, lalu kemudian mubah. Kalau Abu Hanifah ditambah ada fardu, wajib dan fardu itu berbeda. Gitu ya, Abu Hanifah. Haram juga ada 2, ada haram ma'al karoh, ada haram tahrim, haram, ada karoh itu 2, karoh. Ada karoh makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim itu di bawahnya haram. Bedanya apa? Kalau fardu itu dalilnya qat'i, kayak gini. Fardu itu dalilnya apa? Qat'i, Al-Quran atau hadis mutawatir. Kalau dalilnya itu, maka hukum yang disimpulkan itu fardu, bukan wajib. Ya? Sholat itu menurut Abu Hanifah bukan wajib, tapi fardu di atasnya wajib. Tapi kalau yang lain enggak, fardu dan wajib itu sama, gitu ya. Ini bawa konsekuensi, karena pemahamannya sudah berbeda. Haram juga begitu. Nek haram itu dalilnya qat'i itu haram, makruhnya haram itu, ya. Nek dalilnya qat'i itu namanya haram. Kalau dalilnya itu dhanni, itu namanya makruh tahrim. Nah, itu tingkatannya ada beda. Makanya Abu Hanifah itu hukum ada 7, bukan 5. Tapi kalau imam yang lain, hukum itu ada 5. Kering ya? Paham ya? Nanti ini masuk dalam PG ya. Evaluasi apa namanya? Penilaian evaluasi guru nanti. Apakah dalil qat'i? Nah, gitu kan. Apakah hubungannya qat'i dan dhanni? Ya menurut saya baik-baik saja. Itu jenis. Jangan ngopi kalau hubungan dagang apa betulan ya hubungannya baik-baik saja. Gitu. Oke ya, itu gambarannya seperti itu. Oke, besok lagi ya. Paham nggak paham pokoknya mantuk-mantuk ya. Lebih fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna.
طريقتهم ومعافاتهم. اللهم صل على محمد